dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dah saudaraku, kita sangat bersyukur di mana beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu kejadian di Lampung. Ada seorang RT yang membubarkan umat Kristen yang lagi beribadah, yang membubarkan kita yang lagi beribadah. Dia terobos masuk ke dalam gereja, lalu dia menyetop orang yang lagi beribadah di situ. Ada jemaah yang lagi beribadah, dia stop, dia larang, dia bubarkan saudara. Akhirnya baru-baru ini kita baca di berita, kita lihat bahwa Bapak RT tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang berwajib, dan kita memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian sehingga ke depan lebih cepat lagi bertindak di dalam memberantas atau membasmi orang-orang yang suka buat onar, yang suka mengganggu ibadah orang lain, yang suka mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Nah, padahal kita punya keyakinan masing-masing, punya akidah masing-masing, punya agama masing-masing. Ya seharusnya berjalan di rel masing-masing. Bukankah lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, dan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Orang lain bebas beragama karena sudah ditetapkan, sudah ditentukan di dalam undang-undang. Bagaimana orang yang beribadah, bagaimana pemeluk agama itu bebas beribadah menurut keyakinan masing-masing, menurut iman masing-masing, tanpa perlu kita menghakimi orang lain dan tanpa perlu kita mengganggu orang lain yang beribadah, terutama sekali yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan kita. Jadi lakum dinukum waliyadin itu harus benar-benar diterapkan, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Di dalam sebuah berita Bapak Ibu, di situ dikatakan Lampung, Wawan Kurniawan umur 42 tahun yang merupakan ketua RT di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung resmi ditahan sebagai tersangka. Ia ditahan karena melakukan penghentian secara sepihak kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud beberapa waktu yang lalu. Saat konfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad membenarkan Wawan telah ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu tanggal 15 bulan 3 2023. Iya benar, setelah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi unsur pidana, tersangka Wawan tadi malam sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Lampung, ujar Pandra saat dihubungi pada hari Kamis tanggal 16 bulan 3. Pandra menyebut Subdit Kamenak Treskrimum Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Upaya penyelidikan dan penyidikan, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, kata Pandra. Pandra melanjutkan, di Treskrimum juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan saksi ahli agama maupun saksi ahli hukum pidana. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, kita patut memberikan apresiasi kepada pihak yang berwajib, kepada pihak polisi yang bergerak cepat, bertindak sesuai dengan jalur, sesuai dengan hukum. Dan juga kita meminta juga kepada para alim ulama supaya ada pembinaan.
Begitu juga terhadap para ustadz, supaya orang-orang yang berceramah itu dibina. Sebelum mereka diberikan titel ustadz, mereka perlu dibina. Mana yang boleh dia sampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan. Seperti kita sering melihat dan mendengar bagaimana Ustadz Abdul Somad menyampaikan, apabila ada pemerintah, kepala daerah yang memberikan izin untuk pembangunan gereja, maka dosa jariah akan mengalir kepada orang yang memberikan izin rumah ibadah agama lain. Nah, ini sangat disayangkan bila ada ceramah-ceramah semacam begini ditelan mentah-mentah oleh para pendengar yang minim akan ilmu agama, maka mereka lakukan apa yang mereka dengar. Akhirnya terjadilah kejadian seperti yang di Lampung. Nah, maka dari itu oleh pihak Majelis Ulama Indonesia harus mensortir ustadz-ustadz yang bertausiah, yang berdakwah, yang ceramah, supaya bangsa dan negara kita kondusif tanpa mencampur adukkan ajaran agama lain, tanpa perlu menghina agama lain. Ya, tanpa perlu menghina agama lain. Nah, saudaraku para pecinta channel Angel Habaget, kita patut bersyukur orang-orang yang sudah buat keonaran, yang mengganggu ibadah orang lain, yang mengganggu gereja, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak. Apabila ada orang-orang tertentu yang punya niat untuk melakukan hal yang sama, ke depan mereka tidak melakukan. Karena negara ini adalah negara hukum, dan kita beribadah itu sudah diatur oleh undang-undang, rumah ibadah, segala macam itu sudah diatur oleh undang-undang. Kita tinggal di bangsa dan negara ini bukan agama kita saja. Dan bangsa dan negara ini bukan milik satu agama, bukan milik satu golongan, satu suku, satu ras, tapi milik bersama. Mari kita jaga dan kita berdoa supaya bangsa dan negara kita aman, damai, tentram, dan kondusif. Bahkan Alkitab mengajarkan kita, berdoalah di mana kita berada. Dimanapun kita tinggal, kita harus berdoa untuk tempat tinggal kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk wilayah kita, untuk daerah kita, kecamatan, kabupaten. Kita harus berdoa. Karena apabila daerah tersebut, bangsa tersebut, wilayah tersebut aman, damai, kita pun yang tinggal, masyarakat yang tinggal merasa aman, damai, tentram, tanpa ada gangguan, tanpa ada ketakutan. Dan tentunya tidak mau seperti yang terjadi di Irak, terjadi di Syria, terjadi di Iran. Mereka hampir setiap hari perang agama hanya karena tidak sepaham satu dengan yang lain. Nah, saudaraku para pecinta channel Angel Habaget, kita sebagai penginjil ya tetap melakukan penginjilan dimanapun kita berada. Ceritakan tentang pribadi Yeshua HaMasiah, pribadi yang membawa damai, pribadi yang mengajak kita supaya kita bersama-sama dengan dia berada di surga, pribadi yang mengajarkan kita sehingga kita tidak ada yang masuk neraka. Shalom alaikum bisim HaMasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMasiah, Berwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang bertobat, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dukung juga dalam doa Bapak Ibu. Beberapa hari ke depan saya bersama dengan Bang Aliuddin, Pendeta Aliuddin, dan teman-teman yang lain berangkat menuju ke Sumatera. Kita ada pelayanan selama 2 minggu di daerah Sumatera, mulai dari Padang, Riau, sampai kemungkinan sampai ke Aceh. Terima kasih. Nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan, dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong, bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu, hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kataan fulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya? Ya, ternyata bohong, coret, kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu.
600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung, 16 tahun, hadisnya 600.000. Sob, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? Coba hitung-hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wes gampang, masih kita 37.500. Nggak siapa kita Bapak. Ya boleh. Ya. Nah, dibagi 12 bulan. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.100. Nah, 3.000 sehari. Sebulan dibagi 30. 104. Sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun aja nggak boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya, so. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berpikir rasional. Itu yang saya inginkan dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah?